Mazdaisme merupakan salah satu agama kuno yang berkembang di wilayah Persia sebelum datangnya Islam. Agama ini sering juga disebut dengan Zoroastrianisme karena berkaitan erat dengan ajaran yang dibawa oleh tokoh yang dikenal sebagai Zarathustra atau Zoroaster. Menurut para ilmuwan Muslim yang meneliti sejarah peradaban bangsa Persia, Mazdaisme dianggap sebagai salah satu ajaran yang pada mulanya membawa pesan ketuhanan. Namun, seiring berjalannya waktu ajaran tersebut mengalami banyak perubahan akibat pengaruh politik, budaya, dan masuknya kepercayaan dari luar. Para ilmuwan Muslim yang menulis tentang agama ini antara lain adalah Abu Rayhan Al-Biruni dalam karyanya Al-Athar Al-Baqiyah, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, serta Al-Shahrastani dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal yang sangat terkenal dalam kajian perbandingan agama. Melalui karya mereka dapat ditemukan bagaimana pandangan kaum muslimin mengenai asal-usul Mazdaisme, doktrin yang dianut oleh para penganutnya, serta bagaimana agama ini mempengaruhi sejarah bangsa Persia sebelum kedatangan Islam. Menurut riwayat yang dibawa oleh Al-Shahrastani, tokoh utama dalam Mazdaisme adalah Zarathustra yang dipercaya hidup di wilayah Persia pada masa yang cukup tua sebelum kedatangan Alexander dari Makedonia. Zarathustra dianggap sebagai seorang nabi atau pemuka agama yang menyeru masyarakat untuk menyembah Tuhan yang esa yang disebut Ahura Mazda. Nama Mazdaisme sendiri berasal dari kata Mazda yang berarti maha bijaksana. Namun, para ilmuwan Muslim memberikan catatan bahwa ajaran Zarathustra yang asli diduga lebih dekat kepada tauhid. Ia menyeru kepada masyarakat agar meninggalkan penyembahan berhala dan fokus kepada pengabdian kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Akan tetapi, setelah wafatnya Zarathustra, ajarannya mengalami perubahan besar. Sebagian pengikutnya menambahkan konsep dualisme yang kemudian menjadi ciri khas utama Mazdaisme, yaitu keyakinan bahwa alam semesta diperintah oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu Ahura Mazda sebagai Tuhan cahaya dan kebaikan, serta Ahriman sebagai roh kegelapan dan kejahatan. Menurut Al-Biruni, perubahan inilah yang menyebabkan Mazdaisme keluar dari jalur tauhid dan masuk ke dalam bentuk keyakinan yang menyimpang. Ajaran dualisme tersebut membuat mereka memandang dunia sebagai medan pertempuran abadi antara cahaya dan kegelapan. Hal ini juga membentuk tradisi ritual mereka yang syarat dengan simbol api, karena api dianggap sebagai lambang kesucian dan cahaya yang berasal dari Ahura Mazda. Mazdaisme memiliki kitab suci yang disebut Avesta. Menurut para ilmuwan Muslim, kitab ini tidaklah sama persis dengan ajaran asli Zarathustra. Banyak bagian yang diyakini sudah bercampur dengan mitologi, legenda, dan pengaruh budaya lain yang masuk ke Persia. Al-Biruni menuliskan bahwa kaum Mazdais memiliki berbagai ritual yang menekankan pemeliharaan api sebagai lambang kesucian. Api dijaga di kuil-kuil khusus yang disebut dengan Atash Kadeh. Para ilmuwan Muslim mengkritik pemujaan terhadap api ini. Menurut mereka, api hanyalah makhluk ciptaan yang tidak pantas dijadikan simbol ibadah. Namun, dalam catatan mereka disebutkan bahwa tidak semua penganut Mazdaisme benar-benar menyembah api. Sebagian hanya menganggapnya sebagai lambang cahaya dan kesucian, tetapi tetap saja praktik ini dipandang menyimpang dari tauhid yang murni. Ritual dalam Mazdaisme juga menekankan pentingnya kesucian moral. Mereka meyakini bahwa hidup manusia harus diisi dengan kebaikan, ucapan yang benar, serta amal yang bermanfaat. Kaum muslimin yang meneliti ajaran ini menilai bahwa terdapat sisa-sisa ajaran para nabi terdahulu dalam hal etika, meskipun sudah tercampur dengan bidah dan keyakinan yang menyimpang. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal menyebut bahwa penganut Mazdaisme pada hakikatnya adalah ahli kitab yang telah menyimpang. Ia membandingkan mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani
yang juga menerima wahyu, namun kemudian merubah isi ajarannya. Mazdaisme pada mulanya memiliki nabi, memiliki kitab, dan menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa, tetapi kemudian mengalami kerusakan akidah karena masuknya keyakinan dualisme. Al-Syahrastani memberikan analisis yang lebih filosofis. Menurutnya, dualisme dalam Mazdaisme muncul karena adanya problem teodisi, yaitu pertanyaan tentang asal-usul kejahatan di dunia. Para pengikut Zarathustra setelah beberapa generasi tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa Tuhan yang Maha Esa menciptakan keburukan, sehingga mereka menganggap bahwa ada dua prinsip abadi yang saling bertentangan. Dari sinilah muncul konsep Ahura Mazda sebagai sumber kebaikan dan Ahriman sebagai sumber kejahatan. Al-Syahrastani menilai bahwa konsep ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk baik dan buruk. Sementara itu, Al-Biruni banyak menuliskan aspek sejarah dan ritual Mazdaisme. Ia mencatat bahwa pada masa kekuasaan dinasti Sasanid, Mazdaisme menjadi agama resmi negara. Api dijadikan simbol kekuasaan dan kuil-kuil api tersebar di seluruh Persia. Bahkan ada larangan untuk memadamkan api karena dianggap sebagai tindakan tercela. Al-Biruni juga menjelaskan kalender dan perayaan dalam Mazdaisme, seperti perayaan Nowruz yang menandai pergantian tahun baru. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai status penganut Mazdaisme. Sebagian ulama menganggap mereka termasuk ahli kitab karena memiliki nabi dan kitab suci, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah memberi keputusan tentang perlakuan terhadap kaum Majusi serupa dengan perlakuan terhadap ahli kitab. Namun, sebagian ulama lain lebih berhati-hati dan tidak menyamakan mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Para ilmuwan Muslim yang meneliti sejarah mereka cenderung menyimpulkan bahwa meskipun ada unsur wahyu dalam ajaran awal Zarathustra, Mazdaisme sudah terlalu jauh bergeser sehingga sulit untuk dianggap sebagai agama tauhid yang murni. Namun, dalam praktik pemerintahan Islam, kaum Majusi tetap diberi perlindungan sebagai zimmi dengan syarat membayar jizyah, sebagaimana dicatat oleh Al-Baladzuri dalam kitab Futuh Al-Buldan ketika membahas penaklukan Persia. Mazdaisme memiliki pengaruh besar terhadap sejarah bangsa Persia. Ajarannya tidak hanya membentuk identitas keagamaan, tetapi juga sistem politik dan hukum. Pada masa Sasanid, raja dianggap sebagai wakil Ahura Mazda di bumi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan yang dikaitkan dengan ajaran Mazdaisme. Para ilmuwan Muslim juga mencatat bahwa setelah datangnya Islam, banyak unsur budaya Persia yang masih berakar pada tradisi Mazdaisme. Misalnya dalam adat istiadat, kalender, serta perayaan Nowruz yang tetap dilestarikan meskipun dalam bentuk yang lebih bersifat budaya daripada keagamaan. Dari kajian para ilmuwan Muslim, dapat disimpulkan bahwa Mazdaisme adalah agama kuno Persia yang pada mulanya membawa ajaran tentang Tuhan yang Maha Esa melalui tokoh Zarathustra. Namun, dalam perkembangannya, ajaran ini berubah dengan masuknya konsep dualisme sehingga menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Kitab suci Avesta, ritual api, serta konsep pertempuran abadi antara cahaya dan kegelapan menjadi ciri khasnya. Ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Al-Syahrastani, dan Ibnu Hazm memberikan analisis mendalam mengenai Mazdaisme. Mereka menilai agama ini memiliki akar pada wahyu yang asli, tetapi kemudian menyimpang. Oleh karena itu, kaum Majusi diperlakukan dengan status khusus dalam hukum Islam. Sejarah Mazdaisme menurut ilmuwan Muslim memberikan pelajaran bahwa setiap agama yang berasal dari wahyu, apabila tidak dijaga kemurniannya, akan mengalami perubahan dan penyimpangan. Mazdaisme menjadi contoh nyata bagaimana manusia yang tidak menjaga amanat kenabian akhirnya tergelincir kepada penyembahan simbol dan keyakinan dualisme yang menjauh dari tauhid.
Abu Raihan Al-Biruni adalah seorang cendekiawan Muslim dari abad ke-11 yang terkenal karena keahliannya dalam ilmu astronomi, sejarah, dan antropologi. Dalam karyanya Al-Athar Al-Baqiyah, ia mencatat dengan rinci tradisi keagamaan bangsa Persia, termasuk ajaran Mazdaisme. Al-Biruni menjelaskan bahwa kaum Mazdais sangat menekankan pemeliharaan api. Menurut mereka, api adalah cahaya yang tidak bisa dicemari oleh kegelapan. Oleh karena itu, mereka menjaganya di kuil-kuil khusus dan tidak membiarkan api itu padam. Dalam catatannya, ia menyebut bahwa api suci dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada api yang disimpan di rumah-rumah, ada api yang ditempatkan di kuil desa, ada pula api agung yang dijaga di pusat kerajaan sebagai simbol persatuan bangsa Persia. Ia juga menuliskan tentang kalender Mazdais yang memiliki bulan-bulan khusus dengan nama-nama yang diambil dari dewa-dewa atau makhluk suci menurut keyakinan mereka. Perayaan Nowruz yang masih dikenal hingga kini adalah bagian dari kalender mereka. Pada perayaan tersebut, mereka menyalakan api, mengadakan jamuan, dan saling memberi hadiah. Menurut Al-Biruni, perayaan ini pada mulanya adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan atas bergantinya musim, tetapi kemudian bercampur dengan keyakinan magis dan ritual yang menjadikan api sebagai pusat simbolik. Al-Biruni menilai bahwa ajaran Zarathustra yang murni lebih dekat kepada tauhid. Namun, karena adanya pengaruh budaya Babilonia dan Yunani yang masuk ke Persia, kepercayaan itu mengalami pergeseran menuju dualisme. Ia menegaskan bahwa dualisme ini menjadi penyebab utama penyimpangan. Dalam pandangannya, meskipun kaum Mazdais memiliki unsur etika yang baik seperti kejujuran, kebersihan, dan pengabdian kepada kebenaran, tetapi akidah mereka tetap cacat karena menganggap ada dua kekuatan abadi yang mengatur alam. Ibnu Hazm, seorang ulama besar dari Andalusia, menulis kitab Al-Milal wa Al-Nihal yang membahas berbagai agama dan sekte. Dalam pandangannya, Mazdaisme adalah agama yang berakar dari wahyu, tetapi telah menyimpang. Ia menyebut penganutnya sebagai Majusi dan menegaskan bahwa mereka memiliki kitab suci yang telah mengalami perubahan sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Menurut Ibnu Hazm, kesalahan terbesar kaum Mazdais adalah keyakinan bahwa Ahriman adalah makhluk abadi yang setara dengan Ahura Mazda. Hal ini menyalahi prinsip tauhid karena menempatkan dua sumber penciptaan. Dalam Islam, kebaikan dan keburukan semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk yang dapat berdiri sejajar dengan Sang Pencipta. Ibnu Hazm menyoroti pula praktik mereka dalam menjaga api dan menganggapnya sebagai sesuatu yang suci. Menurutnya, pemeliharaan api itu menyerupai penyembahan berhala karena menempatkan makhluk ciptaan sebagai simbol ibadah. Ia menekankan bahwa meskipun mereka memiliki aturan moral yang menekankan kejujuran dan amal baik, hal itu tidak cukup untuk menjadikan ajaran mereka benar apabila akidah mereka rusak. Dalam hukum Islam, Ibnu Hazm menyatakan bahwa Rasulullah pernah memperlakukan kaum Majusi sebagaimana ahli kitab, yaitu membolehkan menikahi wanita mereka dan memakan sembelihan mereka dengan syarat tertentu. Namun, ia tetap menegaskan bahwa mereka telah jauh menyimpang sehingga umat Islam tidak boleh mengikuti keyakinan mereka. Al-Shahrastani adalah seorang ulama yang sangat terkenal dalam kajian perbandingan agama. Karyanya Al-Milal wa Al-Nihal dianggap sebagai salah satu ensiklopedia awal tentang berbagai agama dan sekte di dunia. Dalam pembahasannya tentang Mazdaisme, ia menekankan analisis filosofis mengenai akar pemikiran mereka. Menurut Al-Shahrastani, dualisme Mazdaisme muncul sebagai jawaban mereka terhadap pertanyaan filosofis mengenai asal-muasal kejahatan. Kaum Mazdais tidak dapat menerima bahwa Tuhan yang Maha Baik menciptakan keburukan. Karena itu mereka berkesimpulan bahwa ada prinsip lain yang berdiri sejajar dengan Tuhan yang menciptakan keburukan.
Prinsip ini mereka sebut dengan nama Ahriman. Al-Shahrastani menilai bahwa kesalahan mereka terletak pada akal yang tidak tunduk kepada wahyu. Mereka berusaha menjawab problem teodisi hanya dengan logika rasional tanpa bimbingan kenabian. Padahal dalam Islam diajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan hikmah, baik itu yang tampak sebagai kebaikan maupun keburukan. Keburukan di dunia hanyalah ujian bagi manusia. Dengan demikian, tidak ada kebutuhan untuk meyakini adanya dua pencipta. Selain itu, Al-Shahrastani juga menjelaskan struktur keagamaan mereka yang terbagi ke dalam beberapa tingkatan imam atau pendeta. Kaum Mazdais memiliki kelas pendeta yang menguasai ritual api dan membimbing masyarakat dalam upacara keagamaan. Ia menekankan bahwa keberadaan pendeta ini membuat Mazdaisme menyerupai agama-agama lain yang menempatkan tokoh suci sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Setelah penaklukan Persia oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab, muncul pertanyaan besar mengenai status agama Mazdaisme. Apakah mereka dapat diperlakukan sebagai ahli kitab atau tidak? Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk memperlakukan mereka sebagaimana ahli kitab dalam hal pembayaran jizyah. Dari sinilah kemudian para ulama bersepakat bahwa kaum Majusi diberi perlindungan dalam negara Islam dengan syarat membayar jizyah. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dan makanan sembelihan mereka. Sebagian membolehkan, sebagian lain melarang karena menilai ajaran mereka terlalu jauh dari tauhid. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun Mazdaisme memiliki akar pada wahyu, penyimpangan mereka menjadikan kedudukan mereka tidak sejelas Yahudi dan Nasrani. Kajian para ilmuwan Muslim terhadap Mazdaisme memberikan pelajaran berharga. Pertama, setiap ajaran yang berasal dari wahyu akan mudah menyimpang apabila tidak dijaga oleh generasi penerus. Mazdaisme yang semula menyeru kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa akhirnya berubah menjadi agama yang penuh dengan simbol dan dualisme. Kedua, penyimpangan akidah seringkali terjadi karena upaya manusia menjawab pertanyaan filosofis dengan akal semata tanpa bimbingan wahyu. Kasus Mazdaisme menunjukkan bahwa konsep dualisme muncul dari kegagalan mereka memahami hikmah penciptaan keburukan. Ketiga, meskipun sebuah agama memiliki nilai moral yang tinggi, apabila akidahnya rusak, maka nilai tersebut tidak dapat menyelamatkan pengikutnya. Islam menekankan bahwa tauhid adalah pondasi utama, sedangkan akhlak dan amal adalah cabang yang lahir darinya. Sejarah Mazdaisme menurut ilmuwan Muslim menggambarkan perjalanan sebuah agama yang pada awalnya membawa cahaya tauhid melalui ajaran Zarathustra, tetapi kemudian tertutup oleh kabut penyimpangan akibat pengaruh budaya, politik, dan filsafat. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Hazm, dan Al-Shahrastani memberikan analisis yang mendalam mengenai asal-usul, doktrin, ritual, serta kesalahan akidah dalam Mazdaisme. Mereka sepakat bahwa meskipun terdapat unsur wahyu dalam ajaran awalnya, Mazdaisme telah jauh menyimpang. Namun dalam sejarah Islam, kaum Majusi tetap diberi status khusus sebagai zimmi dengan hak perlindungan selama membayar jizyah. Hal ini menunjukkan keadilan Islam yang menghormati keberadaan agama lain meskipun berbeda keyakinan. Dengan demikian, kajian ilmuwan Muslim terhadap Mazdaisme bukan hanya sekedar penelitian sejarah, melainkan juga peringatan bagi umat manusia agar senantiasa menjaga kemurnian tauhid dan tidak membiarkan akal atau budaya menyelewengkan ajaran wahyu. Ketika Rasulullah masih hidup, wilayah Persia diperintah oleh dinasti Sasanid yang menjadikan Mazdaisme sebagai agama resmi negara. Raja-raja Sasanid dianggap sebagai wakil Ahura Mazda di bumi, dan seluruh sistem pemerintahan berlandaskan pada ajaran Mazdaisme. Pendeta-pendeta Zoroastrian memiliki kedudukan tinggi dalam kerajaan. Mereka tidak hanya memimpin ritual keagamaan,
tetapi juga ikut serta dalam urusan politik dan hukum. Namun, pada awal abad ke-7 Masehi, kekuatan Sasanid mulai melemah akibat peperangan panjang melawan Bizantium. Ekonomi Persia runtuh, rakyat terbebani pajak, dan otoritas raja mulai dipertanyakan. Pada saat inilah Islam yang lahir di Jazirah Arab mulai menyebar ke berbagai wilayah, termasuk ke perbatasan Persia. Setelah wafatnya Rasulullah pada masa Khalifah Abu Bakar dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin mulai berhadapan dengan kekaisaran Persia. Perang Qadisiyah yang terjadi pada tahun 636 Masehi menjadi titik balik. Tentara Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan besar Sasanid. Setelah itu, ibu kota Ctesifon jatuh ke tangan kaum muslimin. Kekalahan demi kekalahan membuat dinasti Sasanid runtuh. Raja Yazdegerd III melarikan diri dan akhirnya terbunuh. Dengan runtuhnya Sasanid, agama Mazdaisme kehilangan pelindung utamanya. Kuil-kuil api yang dahulu dijaga dengan ketat mulai ditinggalkan. Sebagian dihancurkan, sebagian lagi diubah menjadi masjid. Namun kaum muslimin tidak memaksa seluruh rakyat Persia untuk masuk Islam. Mereka diberi pilihan untuk tetap memeluk agama mereka dengan syarat membayar jizyah. Inilah awal mula munculnya komunitas Majusi sebagai kelompok Jimmi dalam negara Islam. Para ulama seperti Al-Baladzuri mencatat bahwa Khalifah Umar memutuskan perlakuan terhadap kaum Majusi sama seperti ahli kitab berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah bersabda, "Perlakukan mereka sebagaimana ahli kitab." Dengan keputusan ini, kaum Majusi mendapat perlindungan hukum dalam wilayah Islam. Meskipun Mazdaisme kehilangan statusnya sebagai agama resmi, jejaknya masih kuat dalam budaya Persia. Perayaan Nowruz tetap dipertahankan sebagai tradisi tahunan. Dalam pemerintahan Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, banyak adat Persia yang masih dijalankan. Sebagian kalangan Muslim bahkan ikut merayakan Nowruz dalam bentuk budaya, bukan sebagai ritual keagamaan. Bahasa Persia yang sempat ditulis dengan huruf Pahlavi, kemudian beradaptasi dengan huruf Arab. Namun, dalam sastra Persia klasik tetap terdapat banyak ungkapan yang berasal dari kosmologi Mazdaisme. Misalnya gambaran tentang cahaya dan kegelapan, pertempuran abadi antara kebaikan dan keburukan, yang kemudian ditafsir ulang dalam kerangka Islam. Para ilmuwan Muslim mencatat bahwa masih ada komunitas Majusi yang bertahan di wilayah Khurasan, Yazd, dan Kerman. Mereka tetap menjaga api suci dan menjalankan ritual mereka. Hingga kini, di Iran masih terdapat komunitas Zoroastrian yang menisbatkan diri kepada ajaran Zarathustra. Al-Biruni yang hidup di wilayah Khwarizm mencatat bahwa setelah berabad-abad di bawah pemerintahan Islam, kaum Majusi tetap diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Namun, jumlah mereka semakin berkurang karena banyak yang masuk Islam. Ia menekankan bahwa meskipun Islam dan Mazdaisme berbeda dalam akidah, ada beberapa nilai etis yang bisa dijadikan jembatan, seperti ajaran tentang kejujuran, kebersihan, dan keadilan. Ibnu Hazm menegaskan bahwa Islam datang untuk meluruskan penyimpangan agama-agama terdahulu. Menurutnya, Islam adalah cahaya terakhir yang membongkar kesesatan dualisme Mazdaisme. Dengan turunnya Al-Quran, tidak ada lagi ruang bagi keyakinan yang menempatkan dua pencipta. Al-Shahrastani dalam analisisnya menyebut bahwa interaksi antara Islam dan Mazdaisme membuktikan bahwa Islam mampu menaklukkan bukan hanya secara militer, tetapi juga secara intelektual. Islam menawarkan jawaban teologis yang lebih logis dan konsisten daripada dualisme Mazdaisme. Oleh karena itu, banyak orang Persia yang akhirnya masuk Islam karena melihat kejelasan tauhid dalam Islam. Setelah masuknya Persia ke dalam dunia Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Persia turut memperkaya peradaban Islam. Banyak ilmuwan Persia yang lahir dari generasi baru Muslim, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Al-Farabi,
hingga Ibnu Sina. Meskipun mereka sudah meninggalkan Mazdaisme, jejak budaya Persia tetap terlihat dalam cara berpikir, gaya bahasa, dan seni. Islam berhasil menyatukan warisan Persia dengan tauhid. Nilai-nilai etis yang masih tersisa dari ajaran Zarathustra diambil dalam bentuk universal, sementara penyimpangan akidahnya ditinggalkan. Inilah yang membuat peradaban Islam mampu menjadi besar dan beragam. Sejarah Mazdaisme menurut ilmuwan Muslim tidak dapat dilepaskan dari kisah penaklukan Persia oleh Islam. Dari agama yang semula menjadi dasar sebuah kekaisaran, Mazdaisme berubah menjadi agama minoritas yang dilindungi. Para ilmuwan Muslim melihatnya sebagai contoh bagaimana wahyu yang tidak dijaga dapat tergelincir menjadi penyimpangan. Namun mereka juga menekankan bahwa Islam memperlakukan penganutnya dengan adil, memberi mereka hak hidup dan perlindungan meskipun berbeda keyakinan. Dari sini tampak bahwa ajaran Islam bukan hanya meluruskan kesalahan akidah, tetapi juga menghadirkan tatanan masyarakat yang damai dan berkeadilan. Mazdaisme mengajarkan adanya Tuhan yang disebut Ahura Mazda, yang berarti Tuhan yang Maha Bijaksana. Pada awalnya, ajaran Zarathustra menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa. Namun kemudian, muncul keyakinan dualisme yang menempatkan Ahriman sebagai kekuatan kegelapan yang abadi dan sejajar dengan Ahura Mazda. Dengan adanya dualisme ini, Tuhan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya pencipta seluruh alam semesta. Sebaliknya, Islam menegaskan dengan jelas bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta seluruh alam, baik yang tampak baik maupun buruk. Tidak ada makhluk yang sejajar dengan Allah. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas menegaskan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia." Para ilmuwan Muslim seperti Al-Syahrastani menilai bahwa kelemahan utama Mazdaisme adalah ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan konsep tauhid yang murni. Ketika menghadapi pertanyaan tentang asal-usul kejahatan, mereka memilih untuk menambahkan pencipta lain selain Tuhan. Hal ini menjadi penyimpangan besar yang bertentangan dengan tauhid. Dalam Mazdaisme terdapat kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus yang disebut yazata, yang berarti makhluk yang layak disembah atau dimuliakan. Mereka dianggap sebagai perantara antara manusia dan Ahura Mazda. Selain itu, ada juga Daeva yang dianggap sebagai roh jahat yang mengikuti Ahriman. Dalam Islam, ada malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya untuk melaksanakan perintahnya, dan ada jin yang diciptakan dari api yang bisa beriman ataupun kafir. Namun, Islam menegaskan bahwa tidak ada malaikat atau jin yang layak disembah. Mereka hanyalah hamba Allah yang menjalankan tugasnya. Menyembah atau memuliakan mereka dalam bentuk ibadah adalah syirik. Para ulama Muslim menilai bahwa konsep yazata dan daeva dalam Mazdaisme merupakan distorsi dari ajaran tentang malaikat dan setan yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Namun, karena tidak dijaga, ajaran itu berkembang menjadi bentuk penyembahan kepada makhluk yang semestinya tidak boleh diagungkan. Mazdaisme memiliki kitab suci Avesta yang diyakini berasal dari ajaran Zarathustra. Namun para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa isi Avesta sudah banyak berubah. Sebagian besar teksnya hilang atau bercampur dengan legenda dan mitologi Persia kuno. Dalam Islam, wahyu dijaga oleh Allah sehingga Al-Quran tetap murni sampai hari kiamat. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang membawa risalah universal. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa perbedaan utama antara Islam dan Mazdaisme adalah penjagaan wahyu. Mazdaisme kehilangan kitab aslinya, sementara Islam tetap memiliki kitab suci yang terpelihara. Mazdaisme mengajarkan bahwa pada akhir zaman akan ada kebangkitan orang mati. Mereka meyakini adanya jembatan cinfat yang harus dilalui oleh ruh setelah kematian.
Orang yang berbuat baik akan berhasil melewati jembatan itu menuju surga, sedangkan orang yang berbuat jahat akan jatuh ke dalam neraka. Selain itu, mereka juga meyakini akan datangnya seorang penyelamat yang disebut Saoshyant yang akan membangkitkan orang mati dan membawa dunia kepada kebaikan abadi. Konsep ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam tentang kiamat, kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Islam juga mengajarkan datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa menjelang akhir zaman. Namun, perbedaannya adalah bahwa Islam menegaskan semua itu berada di bawah kekuasaan Allah semata, bukan hasil pertarungan antara dua kekuatan abadi. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa persamaan ini menunjukkan adanya sisa-sisa ajaran para nabi dalam Mazdaisme. Namun, karena tidak dijaga, ajaran itu bercampur dengan mitologi dan filsafat. Ritual utama dalam Mazdaisme adalah pemeliharaan api suci. Mereka membangun kuil api dan menjaganya siang malam. Api dianggap sebagai lambang cahaya Ahura Mazda yang harus dijaga agar tidak padam. Selain itu, mereka memiliki doa-doa khusus yang dibacakan dalam bahasa Avesta. Dalam Islam, api hanyalah makhluk ciptaan yang tidak memiliki kesucian. Arah ibadah umat Islam adalah Ka'bah, bukan api atau benda ciptaan lainnya. Islam melarang keras segala bentuk penyembahan terhadap simbol. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Yunus ayat 18, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi? Para ulama Muslim menyimpulkan bahwa ritual api dalam Mazdaisme adalah bentuk penyembahan simbol yang bertentangan dengan tauhid. Walaupun sebagian pengikutnya menganggap api hanya lambang, kenyataannya ritual itu menjerumuskan mereka kepada penghormatan berlebihan yang menyerupai ibadah. Perbandingan teologis ini menunjukkan bahwa Mazdaisme pada awalnya memiliki kemiripan dengan ajaran tauhid, terutama dalam hal keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, malaikat, nabi, dan hari akhir. Namun karena tidak ada penjagaan wahyu, ajaran itu berubah menjadi dualisme, pemujaan simbol, dan kepercayaan kepada kekuatan yang sejajar dengan Tuhan. Islam datang sebagai agama terakhir yang meluruskan semua penyimpangan. Tauhid Islam menegaskan bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Dengan demikian, Islam menyempurnakan sisa-sisa kebenaran yang masih ada dalam agama terdahulu dan menghapus segala bentuk kesesatan yang muncul akibat perubahan manusia.